Ya, kita kan pakai masker. Rame soalnya gue insecure. Iya, sih. Udah, fine. Tes. Halo, halo. Halo. Halo, sore Mas. Sore. Akhirnya bisa. Kenapa ya tadi ya? Nggak apa-apa Mas, biasanya kalau hubungan biar tahan lama awet ada kendalanya Gitu ya, di biasanya. awal ya? Iya. Sorry Mas, akhirnya bisa Siap, join siap. nih. Gimana Mas? Ya, akhirnya bisa join nih ya. Akhirnya bisa Sorry kita live biasa bareng. ada gangguan mungkin. Iya, tadi padahal saya udah jelasin, udah cerita-cerita tentang insight gitu ya Mas ya? Udah Ya. cerita tentang Mas Salman juga gitu. Wah, ini Ya. saya jadi underdress nih Mas, ngelihat Mas Salman pakai batik gini. Kenapa? Gak apa-apa ya? Nggak apa-apa Mas. Eksekutif muda ya? Iya, makanya. Ya, jadi tadi saya udah kenalin kalau apa namanya ke teman-teman, ke live saya gitu, kalau saya Ya. mau live bareng Insight Investment Management gitu kan di tahun 2022 ini. Banyak banget Ya. berita tentang investasi yang kita dengar di akhir tahun lalu gitu. Mulai dari Ya. tapering di Amerika gitu kan, terus kemudian inflasi yang naik di berbagai negara, sampai yang terakhir itu ada penyetopan ekspor batu bara, Mas. Nah, sebelum lanjut ke sana-sana gitu kan, ini saya yang bertamu gitu kan, tapi saya minta Mas Salman buat mengenalkan Insight Investment-nya nih. Boleh ya, Mas ya? Oh iya, nggak apa-apa. Aman Mas, aman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Insight Investment dan juga teman-teman followersnya Mas Mamat, kalau nggak salah ya. Mas Ya, Mamat. betul. Perkenalkan dulu, nama saya Salman Farizi, Senior Research Analyst dari PT Insight Investment Management. Kami adalah aset manajemen yang dibangun tahun 2003 yang fokus ke beberapa produk reksadana, antara lain reksadana pasar uang, reksadana pasar pendapatan tetap, campuran dan juga saham. Nah, yang membuat kami unik adalah kami ini menyisihkan pendapatan yang kami dapatkan dari klien-klien kami atau investor kami itu untuk sifatnya social impact. Apa sih social impact gitu kan ya? Sebenarnya plus minus sama seperti CSR. Kami ada beberapa reksadana yang syariah, tentu saja CSR-nya nggak jauh-jauh dari haji, kemudian umroh. Jadi kami sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang sudah mengelola beberapa fund yang tadi saya sampaikan, dan juga saat ini aset kelolaan kami sendiri sudah mencapai 12 triliun ya, termasuk satu yang cukup besar, dan kami ini salah satu kekuatannya adalah fixed income dan juga sekarang sudah mulai merambah ke equity. Kurang lebih seperti itu, Mas Muhammad, terkait insight ya. Salam kenal ya Mas ya. juga ya Mas. Salam kenal. Thank you. Udah dikenalin ke Insight dan juga Mas Salmannya. Dan 12 triliun itu udah gede ya. Kalau misalkan teman-teman bertanya-tanya, aman nggak ya investasi di Insight gitu? Tenang aja gitu kan. Karena udah ada 12 triliun dana yang lain yang sudah dikelola gitu ya Mas. Iya. Betul. Nah ini Mas, terkait tahun 2022 ini sebenarnya seperti apa gitu kan, dengan begitu banyaknya berita, dan terakhir kemarin ekspor batu bara dibatasi oleh pemerintah. Nah, tahun ini bakal seperti apa Mas? Karena harapan kami sebagai investor kan, tahun ini harusnya semoga bisa jadi tahun yang bagus, semoga bisa jadi tahun yang investasi itu bisa perform gitu ya. Nah, kalau dari Insight sendiri sebagai profesional di bidang investasi, melihatnya seperti apa Mas Salman? Oke, jadi seperti ini Mas Mamat, kalau kami ini memang melihat untuk tahun 2022 itu berangkat sebenarnya dari tahun 2021 dulu ya, karena sebenarnya story di tahun 2022 adalah carry over dari tahun 2021. Nah, kami melihat memang historis kemarin sebagai gambaran review untuk tahun 2021 sebagai dasar gitu ya, kami melihat bahwa IHSG itu secara performa itu sudah 10,2% year on year. Nah, ini didukung oleh kurang lebih ada 3 hal. Yang pertama tentu saja ada program PEN yang diadakan oleh pemerintah dari tahun 2020 di carry over di tahun 2021, dan ternyata di tahun 2022 juga masih ada. Kemudian yang kedua, percepatan program vaksin dari Kementerian Kesehatan dan juga pemerintah.
Lalu yang ketiga adalah kasus COVID-19 yang terus menurun ya. Begitu juga dengan bed occupancy ratio atau yang di rumah sakit itu sudah mulai turun ya semenjak Delta kemarin beres gitu. Nah dari situ kami melihat memang sebenarnya posisi Indonesia dengan IHSG 10% itu seperti apa sih? Itu oke atau kurang sebenarnya. Nah untuk bisa tahu oke atau enggaknya kan kita mesti cek-cek tetangga ya gitu. Ya, tetangga yang lain gimana gitu kan. Nah, beberapa tetangga kita, contoh Singapura, ternyata Singapura itu yang kita bantai di Piala AFF kemarin itu ya. Ternyata performa indeksnya itu jauh lebih bagus daripada Indonesia gitu. Oke lah mereka kalah di AFF, tapi ternyata di indeks mereka bisa membukukan pendapatan atau tumbuh 11% gitu. Selain itu ada juga Vietnam yang jauh melewati Indonesia kurang lebih 31%. Nah, kira-kira kenapa sih negara-negara tetangga ini jauh lebih bagus ya pertumbuhannya ketimbang Indonesia? Ternyata kami menilai ada 3 poin juga. Yang pertama adalah progres vaksinnya. Ternyata tuh jauh lebih bagus daripada kita. Kemudian yang kedua, pilihan sektornya, Mas. Jadi pilihan sektornya mereka lebih diverse. Terutama sekarang kan yang lagi in adalah sektor teknologinya ya. Nah, lalu yang terakhir, yang ketiga adalah ternyata demografi dari investor Indonesia itu ternyata yang domestik terutama lebih cenderung lebih suka dengan saham-saham yang sifatnya small mid cap atau kapitalisasinya yang kecil ketimbang big caps atau yang sifatnya blue chips gitu. Nah, kami melihat karena 3 hal ini sih yang membuat Indonesia agak sedikit lagging ketimbang tetangga-tetangganya. Kurang lebih seperti itu sih, Mas. Nah, yang menarik sebenarnya kalau kita lihat dari kepemilikan investor domestik itu di Indonesia atau IHSG sendiri itu perlahan-lahan itu menggantikan posisi dari investor asing. Dulu kan kita istilahnya kebanyakan investor asing ya, sekarang berubah gitu. Investor domestik sekarang ternyata komposisinya itu kurang lebih 52%. Dibandingkan dengan investor asing ada 48%. Jadi memang sekarang didrive oleh investor-investor domestik, baik yang investor institusi lokal maupun retail. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi emang harapannya sih di tahun 2022 ini asing atau foreign flow dananya akan masuk kembali ke Indonesia, meskipun kemarin sudah masuk 40T, tapi ternyata 4 tahun terakhir itu kita kehilangan 141 triliun dari pihak asing gitu ya. Meskipun tanpa 40, tapi ternyata ada yang hilang nih, yang cukup masif gitu. Kemudian juga secara historis, 1 dekade terakhir itu IHSG cenderung bagus performanya di bulan Desember dan juga di bulan Januari ini gitu. Jadi harapannya itu menjadi landasan atau base dari IHSG untuk mencapai pertumbuhan yang tentu saja diinginkan oleh para investor baik lokal maupun asing di tahun 2022. Kurang lebih itu sih Mas untuk yang landasan dari tahun 2021. Kalau boleh saya lanjutkan untuk yang tahun 2022 ya Mas Mamat. Boleh sekalian Mas. Biar kita dapat gambaran dulu nih. Ya, jadi kita sudah tahu landasan yang akan dibawa oleh IHSG untuk tahun 2022. Kami melihat tahun 2022 ini setelah kemarin adanya Delta, ternyata kurang lebih result nanti yang keluar dari emiten-emiten yang menjadi pelantai di bursa itu sepertinya akan lebih resilient atau lebih kuat gitu ya. Setelah adanya Delta varian kemarin. Lalu kami juga melihat secara global untuk tahun 2022 ini nggak bisa dipungkiri ternyata ada energy crisis, Mas. Jadi supply-nya itu rendah banget. Kenapa sih supply bisa rendah? Karena 2 hal sih. Satu, dari sisi Eropa, providernya itu ternyata ada kendala. Yang pertama Rusia, dia nggak istilahnya produksi. Lalu yang kedua ada dari Belanda. Belanda itu kemarin ternyata ada gempa bumi sehingga produksi energinya itu terganggu. Nah, lalu yang terakhir adalah dari China. China itu ternyata lagi istilahnya lagi kencang-kencangnya impor semua coal untuk memenuhi energinya mereka gitu ya. Jadi memang supply-nya sangat rendah tapi demand-nya itu banyak. Nah, ini sebenarnya jadi poin penting sih buat Indonesia sebagai negara yang ternyata basisnya adalah ekspor coal dan juga CPO. Jadi harapannya
di kondisi commodity boom seperti tahun ini, diharapkan sih memang kecenderungannya emerging market atau emerging market itu akan jauh lebih cetar gitu ya performanya ketimbang yang developed market, kurang lebih seperti itu. Nah, tadi aku sambil lihat di situ juga ada beberapa pertanyaan terkait tapering. Memang kalau dari sisi tapering itu tidak bisa dipungkiri akan OTW ya, secara gradual akan kejadian. Nah, bagaimana sih Indonesia menghadapi tapering itu? Yang kami yakini sebenarnya untuk tapering itu di tahun ini tidak akan kejadian seperti di tahun 2013. Tahun 2013 kita bilang itu taper tantrum. Nah, karena mungkin dari tahun 2013 ke tahun 2022 udah makin dewasa, jadi tantrumnya hilang gitu ya. Jadi lebih soft. Nggak kayak anak-anak ya. Kita nggak tantrum gitu ya. Jadi lebih soft. IHSG juga jauh lebih siap dalam hal beberapa emitennya itu ternyata istilahnya itu keep cash-nya mereka yang udah mereka kumpulkan sejak Corona dan tahun 2021 sehingga spending-nya tuh nggak terlalu banyak sebenarnya. Cash mereka tuh kuat untuk menghadapi tapering nantinya di tahun ini gitu. Nah, harapannya mereka baru akan spending gradually pelan-pelan di tahun 2022 karena mereka sudah ditahan-tahan terus nih di 2 tahun terakhir. Nah, yang menarik selanjutnya adalah mungkin teman-teman dari Mas Mamat juga sudah paham bahwa tech sektor ya menjadi salah satu quote-unquote hype, barang yang hype gitu, yang di hype di pasar equity. Nah, kenapa kami melihat bahwa kalau di IHSG sendiri, bursa itu rencananya akan mengurangi bobot dari beberapa sektor. Biasanya kalau sektor finansial yang menjadi darling itu 39%. Nantinya untuk mengakomodir beberapa nama seperti Bukalapak dan nantinya GoTo kalau misalkan jadi IPO di tahun ini, disiapkan istilahnya kue yang lebih besar, Mas. Dulu teknologi ini cuman kuenya sebatas 5,5%. Jadi jomplang ya 5,5% diberikan finansial yang 39%. Nah, karena bursa melihat the next thing itu adalah tech sector, maka bursa menambah porsi kuenya menjadi 16%. Nah, ini artinya apa? Tech sector akan menjadi salah satu game changer untuk IHSG di tahun 2022. Nah, harapannya memang kalau saya lihat di bursa juga pasti melihat apa yang terjadi di US. Sekarang yang menjadi driver utama dari pertumbuhan indeks-indeks mereka adalah saham-saham yang landasannya adalah sektor teknologi. Kurang lebih seperti itu untuk gambaran di Outlook 2022. Nah, kalau terkait sektor lainnya bagaimana gitu ya? Kami melihat bahwa finansial seperti perbankan, kemudian healthcare yang mengeluarkan produk obat-obatan. Sekarang kan kita lebih aware ya terkait produk-produk obat. Mungkin dulu kita nggak minum vitamin rutin, cuman karena corona itu setiap hari belanja mulu di Shopee gitu ya, kurang lebih ya Mas ya. Nah, kemudian juga hospital juga termasuk dalam salah satu sektor yang kami suka gitu. Selanjutnya adalah energi, coal, seperti yang tadi kami sampaikan di awal, China dan juga Eropa serta India itu memang lebih suka atau favorable ke coal milik Indonesia. Lalu selanjutnya adalah teknologi, di mana bobot dari sektor teknologi ini akan bertambah, otomatis flow-nya akan semakin kencang. Nah, khusus buat finansial, Mas, memang menjadi highlight karena seperti tadi saya sampaikan, menjadi darling buat asing dan juga darling buat investor domestik gitu ya. Sektor finansial sendiri kami lihat memang posisinya jauh lebih bagus. Kenapa? Dia itu aset quality-nya atau istilahnya pembiayaan yang mereka berikan ke beberapa perusahaan, tentu saja diharapkan NPL-nya itu akan terus membaik dari level mungkin 3%, 4% menjadi turun, harapannya bisa kembali ke pre-pandemic atau sebelum Corona atau COVID-19. Kemudian yang kedua itu memang sudah diproyeksikan oleh OJK, perbankan tuh hanya tumbuh loan-nya kurang lebih sekitar 6-8% untuk tahun ini gitu. Cukup konservatif sebenarnya ya. Tapi ternyata driver utamanya bukan dari korporasi gitu. Driver utamanya adalah consumer loan ke kita-kita gitu ya. Ternyata demand dari consumer loan seperti KPR,
kemudian ada juga KTA. KTA gitu. Kalau sering dapat SMS KTA itu kan lagi gencar ya. Betul. Gitu. Nah, selain KPR, KTA ada juga multiguna, kepemilikan mobil dan juga apa namanya beberapa kartu kredit. Itu justru yang menjadi satu driver utama loan growth dari perbankan. Selain itu juga deposito, cost of fund bagi perbankan Murah. masih murah, Mas. Deposito kalau misalkan kita masuk walk in ke beberapa cabang pasti agak menangis ya kita melihatnya ya. Karena ternyata depositonya itu rate-nya rendah, kurang lebih di 2%. Buat mereka buat kita nangis, buat mereka happy gitu ya karena emang lebih murah jualan apa namanya untuk mendapatkan barang atau dana dari masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Nah, memang selain sektor itu ada juga Mas properti dan juga sektor metal mining. Kalau properti kami menilai, dulu kami nggak begitu suka ya, atau lebih tepatnya tidak begitu favor terhadap sektor properti karena memang corona kemarin kan daya belinya rendah. Jadi kita lebih mikir-mikir lah ya untuk beli. Tapi ternyata memang di tahun ini hasil atau report dari penjualan properti itu ternyata jauh melebihi ekspektasi pasar, di mana yang landed house terutama itu lebih favorable ketimbang yang apartemen gitu. Jadi memang kembali lagi orang-orang lebih favor untuk memiliki rumah, entah itu rumah pertama, rumah kedua dan seterusnya, tapi yang sifatnya rumah-rumah yang landed gitu ya. Kalau sisanya yang tadi metal mining saya sampaikan lebih fokus ke nikel. Kenapa? Karena tren itu kan pemerintah lebih favor ke nikel dan juga hasil turunannya, mengingat pemerintah saat ini lebih fokus kepada energi yang baru dan terbarukan. Jadi EBT ya, kurang lebih itu yang menjadi tema dari pemerintah supaya lebih clean dan green energy. Sisanya sih kalau dari valuasi kami melihat IHSG untuk untuk tahun ini posisinya sekarang kan ada 23 kali PE ratio kalau menjadi apa namanya valuasi ya. Kalau kita biasa tengok kanan kiri tetangga seperti biasa India dan China ternyata masih lebih tinggi daripada kita, sehingga harapannya itu investor akan melihat Indonesia ini secara valuasi menarik gitu. Jauh lebih menarik ketimbang India dan juga China. Nah, itulah kurang lebih gambaran yang bisa kami sampaikan, Mas, dari dasar carry over tahun 2021 kemarin bawa ke sini tahun 2022 dan juga bagaimana kami menilai dan melihat tahun 2022 itu katalis-katalis positifnya apa aja. Itu sih, Mas, gambaran dari Insight. Ini banyak banyak banget insight pengetahuan yang saya dapat nih, Mas. Dan saya jadi penasaran, banyak pertanyaan yang saya dapat. Pertama kayak misalkan dari sektor teknologi tadi kan dibilang kayak oke lah kalau misalkan ngomong Amerika gitu kan, mereka negara kaya punya banyak duit jadi pulih lebih dulu gitu kan, dan sektor teknologi salah satu yang jadi pemimpin juga di sana gitu. Terus tetangga kita ternyata juga seperti itu gitu ya. Nah kalau di Indonesia nantinya di kedepannya gitu dengan sektor teknologi yang beberapa perusahaan itu harga sahamnya udah naik tinggi misalkan gitu kan. Nah apakah nanti akan masih bisa gitu, Mas, mengikuti, karena kita kan lagging ya tadi infonya ya, apakah kita akan masih bisa mengikuti negara-negara tetangga kita atau mungkin Amerika gitu ya, yang sektor teknologinya itu kenceng banget gitu, Mas. Apakah kita masih punya kesempatan itu gitu? Sebagai investor kan pasti pada penasaran kan, teman-teman yang suka saham teknologi ini terutama. Iya. Pasti banyak yang suka saham teknologi ya, cuma memang dengan porsi sekarang bobotnya hanya 5%, tentu saja keran yang menjadi landasan mereka untuk tumbuh itu kan sebenarnya salah satunya juga ada dana dari asing atau foreign flow. Itu ternyata bobotnya masih sekitar 5%. Nah, memang dengan diberikan porsi kue yang jauh lebih besar, diharapkan arus uang atau money flow-nya itu ke sana jauh lebih deras dibandingkan sebelumnya. Nah, ini diharapkan tentu saja akan menimbulkan pertumbuhan dari sisi harga, sehingga bagi teman-teman yang favor ke sektor ini juga akan mendapatkan return yang menarik ya, kurang lebih seperti itu. Harapan juga nanti kan ada yang menemani Bukalapak, yaitu GoTo kalau misalkan kejadian, tentu saja nanti menjadi salah satu IPO yang cukup ditunggu ya, karena size-nya kalau kita bilang size-nya bagong, kurang lebih seperti itu ya, gede banget. Gitu. Jadi emang IHSG harus istilahnya beradaptasi kepada beberapa nama sektor supaya mereka bisa
mendapatkan flow yang lebih baik gitu daripada tahun sebelumnya. Kurang lebih sih itu gambarannya ya Mas terkait dengan tech sector. Oke. Kalau kayak gitu Mas, tadi kan dibilang karena komposisi ISG kita masih memberikan porsi yang masih kecil gitu ya terhadap sektor teknologi, asing juga masih ngelihat-lihat di situ kan, akan ada pengaruh asing gitu. Nah sebenarnya dengan tadi dibilang investor domestik itu udah tumbuh jauh banget dibanding beberapa tahun yang lalu gitu ya. Sebenarnya market kita tuh masih tergantung banget ya sih Mas sama sama dana asing gitu. Kalau dibilang jumlah investor mungkin nambah banyak ya, cuman kalau jumlah dananya gimana Mas? Apakah kita masih sangat tergantung dengan dana dari asing gitu terhadap di capital market kita? Ya, jadi kalau kita bicara tentang kekuatan investor domestik, baik itu institusi lokal maupun yang retail ya, itu memang kalau kita lihat awal tahun kemarin memang banyak didorong oleh investor domestik yang masuk ke saham-saham small mid cap. Beberapa nama saham yang mungkin dulu nggak pernah kita dengar, memberikan growth story dan juga fundamental yang menarik meskipun secara kapitalisasinya masih kecil. Nah, kadang-kadang kalau kapitalisasi kecil kan pemainnya juga nggak terlalu banyak ya, dari asing terutama. Karena asing kan lebih rigid, dia akan lebih istilahnya pilih-pilih gitu, jual mahal untuk masuk ke beberapa saham yang small mid cap. Nah ternyata baru masuk lagi asing itu kurang lebih di second half 2021. Makanya IHSG kita itu sempat sideways atau ya jalannya gitu-gitu aja. 6.400, 6.400, kemudian 6.200 ke 6.400 ya cuman naik turun di situ aja. Cuman begitu second half big boy-nya datang gitu ya. Akhirnya bisa tembus sekitar 6.700 tapi di akhir tahun kemarin sepertinya memang ada koreksi sedikit menjadi 6.600. Memang harapannya tahun 2022 dengan bobot yang jauh lebih tinggi, domestik sudah ada di situ duluan, ditambahkan dengan kekuatan dari investor atau foreign flow, tentu saja itu menjadi katalis positif untuk pertumbuhan dari saham-saham tersebut gitu, Mas. I see. Jadi sebenarnya masih tergantung meskipun porsi domestik sudah ada basis investor domestik di situ ya. Jadi ditambahkan dengan kekuatannya asing, harapannya sih akan memberikan pertumbuhan yang menarik lah ya. Tinggi lagi investor. Ya, betul. Ya. Terus yang tadi Mas, saya tuh waktu dengar si cerita Mas Salman tentang sektor energi gitu ya, krisis energi di berbagai negara gitu kan. Padahal waktu tahun-tahun lalu, awal-awal tahun 2021 gitu, itu kan ceritanya orang-orang yang negara maju ya, Amerika, Europe itu kan pada bilang no more coal gitu kan, kita tutup semua pembangkit listrik yang coal gitu kan. Padahal ya untuk negara-negara kayak Indonesia gitu, coal itu masih penting banget gitu. Untuk China juga kan, coal itu masih penting banget. Dan ternyata kejadian sekarang krisis energi yang seperti itu. Nah, terus kemudian pemerintah akhirnya membatasi nih, karena ekspor konsumsi kita masih kurang nih, supply-nya gitu ya, ekspor dilarang gitu. Itu bakal ngaruh sampai seberapa seberapa parah sih terhadap harga produsen coal di Indonesia gitu. Saya sih baca ya dibatasi sebulan nggak akan ngaruh lah kalau sampai nanti dibanding berpuluh-puluh bulan ke depan gitu kan. Nggak apa-apa lah sekarang gitu, turun dikit nggak apa-apa, sekarang justru masuk kalau misalkan turun gitu. Nah itu gimana Mas kalau sektor energi sendiri? Ya memang kasusnya adalah kebijakan itu diambil oleh pemerintah karena PLN fokus untuk memenuhi kebutuhan domestiknya dulu gitu ya. Jadi betul. Dapur disuruh ngebul dulu baru lu keluar, kasarnya gitu ya. Iya. Nah, memang dikasih waktu hanya 1 bulan aja Mas, dari 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Januari. Cuman memang ini akan menjadi istilahnya setback di awal gitu ya di tahun 2022 bagi produsen coal, terutama yang orientasinya adalah ekspor seperti Adaro dan juga IDMG, kurang lebih seperti itu. Cuman ya mungkin bagi sisi produsen coal yang orientasinya adalah domestik atau lokal seperti PTBA, hal ini tidak akan menjadi pengaruh karena memang toh mereka mainnya di ranah lokal gitu. Saya nggak akan main ke ekspor gitu. Nah, nanti memang meskipun 1 bulan tentu saja ada opportunity yang loss gitu ya.
Seharusnya mereka bisa jual di harga sesuai dengan apa namanya acuannya yaitu Newcastle, tapi harus ngikutin aturan pemerintah Ya. yang DMO gitu. Tentu saja ada opportunity yang loss di situ. Cuman karena memang sifatnya baru 1 bulan, diharapkan sih nggak terlalu impact-nya signifikan ya. Lain cerita kalau ternyata itu prolong terus, Ya, ya. apa namanya terus diperpanjang ya kayak PPKM kan udah beres, saya pikir udah beres ternyata diperpanjang lagi itu. Banyak Kayak lagi. ini ya demo jilid 1, jilid 2 gitu. Ya, ya, Nah, ya, cuman ya. memang update terakhir Mas saya baca itu per hari ini sih sebenarnya pemerintah ternyata ada kayak escape clause-nya bagi produsen-produsen Oke. coal yang ternyata sudah memenuhi kuotanya yang ditentukan oleh Hmm. pemerintah, itu boleh ekspor. Jadi domestik Oh, dulu oke. dipenuhi, mereka sudah memenuhi kuota, bos gue udah memenuhi kuota nih, gue ekspor keluar ya. I Itu silakan see. diperbolehkan gitu. Jadi beberapa Oke, nama oke. sudah mengantongi izin karena secara pemenuhan kuota domestik sudah oke. Jadi memang Hmm. inline dengan ekspektasi dari Insight sih Mas. I see, I see. Kalau dari apa namanya kondisi supply energi global gitu Mas ya, dengan China yang Ya, apa saya ngomongnya apa ya, kayak ngambil dari berbagai macam sumber terus mau dipakai di keperluan domestiknya mereka gitu kan. Terus habis itu ya, di beberapa negara sendiri ada batasan supply energi mereka yang kalau misalkan mereka nggak penuhi dari sumber lain, ya mereka akan kekurangan energi gitu kan. Salah ya, satunya dengan nambah coal lagi, pakai coal lagi yang sebelumnya udah nggak mau pakai coal gitu kan. Nah ini ya. prospeknya kayak gimana Mas? Akan krisis energi ini akan berlangsung sampai kira-kira berapa lama gitu kalau melihat apa namanya kondisi dunia gitu ya. Dan si komoditi boom ini akan bakal sampai berapa lama gitu. Menurut Oke. proyeksinya Insight gitu ya. Ya, dari Insar memang kemarin sempat cek juga secara level global. Kan awalnya tadi disampaikan bahwa karena di Eropa itu ada istilahnya apa disruption di sisi produksinya, akhirnya harus cek Hmm. yang lain gitu ya, sumber energi yang lain gitu. Nah ini dan juga China kan memang sudah recover, maka Ya, manufakturnya kan makin sekarang pabrik-pabriknya berjalan. Nah memang ya pabrik-pabrik betul. berjalan ini energinya diambil dari coal. Kami rasa untuk posisi saat ini mesti dilihat case by case sih Mas, karena first half kami rasa masih ada krisis energi, nanti second half kami akan istilahnya get back lagi ke tempatnya Mas Mamat. Cuman kami rasa untuk first half 2022 ini masih temanya adalah krisis energi. Nah, kenapa I Indonesia see. menjadi favorable posisinya di sini ya? Indonesia itu kan ternyata salah satu eksportir terbesar untuk coal gitu. Ya, Nah, coal Indonesia ini juga ternyata kalau di China itu lebih favor karena China sendiri lagi musuhan sama Australia gitu. iya betul Kalau betul. misalkan, kalau misalkan nanti Australia sudah istilahnya baikan, rujuk gitu ya, nah itu mungkin akan istilahnya mengurangi porsi Indonesia. Tapi cuman informasinya sih sampai saat ini Australia masih di ban untuk ngimpor coal yang mereka ke China gitu. China. Sehingga memang masih menjadi istilahnya blue ocean ya, blue ocean buat Ya. Indonesia mengirimkan coal ke China. Tapi nggak cuma China sih sebenarnya, masih ada India yang Oh iya, menjadi iya. istilahnya off taker Konsumennya atau menyerap coal ya ya. konsumen dari coal Indonesia selain dari China. Jadi Indonesia pun masih bisa pivoting ke beberapa klien yang lainnya untuk ya Hmm. ekspor gitu ya. Jadi kurang lebih sih gambarannya seperti itu sih Mas. Jadi untuk yang pegang apa portfolio di perusahaan-perusahaan coal ini masih tenang-tenang aja ya Mas. Jadi nggak perlu Masih khawatir ya. tenang-tenang. Iya, Ya. Terus kemudian ini Mas, yang saya tadi sempat saya apa singgung waktu live di tempat saya gitu ya. ya, Tapering di Amerika gitu kan. Itu kan kemungkinan bakalan naikin suku bunga ya di sana ya. Bakalan naikin ya, suku bunga buat nyerap duit yang kebanyakan di marketnya mereka karena inflasi udah ketinggian di sana. Nah, ya, biasanya kan ujung-ujungnya kan Indonesia pasti akan nyesuaiin tuh. Kalau nggak mau dana asing kabur semua gitu kan, balik ke Amerika ya. semua gitu. Naikin lagi suku bunganya di Indonesia. Nah, dengan kenaikan suku bunga di Indonesia tadi, nantinya kalau misalkan pun terjadi, efeknya itu bakal seberapa parah terhadap emiten di sini, Mas. Karena kalau suku bunga naik di Indonesia, kredit pasti naik gitu kan. Terus kemudian perusahaan yang mau mulai usaha lagi, terus ngambil kredit pasti akan kebebanan di apa namanya di beban bunga kan ya.
Nah itu Ya, bakal seberapa jauh efeknya Mas ke Indonesia? Tadi sempat disinggung sih kalau mereka udah punya banyak duit yang udah disimpan gitu ya selama pandemi gitu. Tapi bakal ya, separah apa efeknya Mas? ya. Jadi kalau dari sisi apa taperingnya Fed ya, dan juga apa namanya resiko kenaikan suku bunga, kami menilai memang resiko itu tetap pasti ada untuk tahun 2022 ini, Mas, gitu. The Fed sendiri kan sudah menyampaikan bahwa rencananya tahun ini akan ada percepatan untuk menaikkan suku bunga mereka. Nah, memang dari Indonesia sendiri BI itu kan biasanya kebijakannya adalah mengekor apapun yang dikeluarkan oleh The Fed gitu. Iya. Kebijakannya mengekor. Cuman memang sekarang tahun ini itu adalah whole different game gitu ya Mas ya. Kalau di mereka inflasinya memang naiknya gila-gilaan gitu. Cuman Betul, kalau di betul. Indonesia ini BI kan melihat juga gitu bahwa inflasi gua nggak kayak lu gitu. Ya, ya. Ngekor nggak ya gitu kan ya. Ternyata memang BI mungkin akan pikir panjang gitu. Kalaupun memang naik, kami rasa itu akan kejadian di second half gitu. Kenapa kenapa baru second half? Karena pastinya melihat dan menilai inflasinya gimana, masih terkendali nggak? Ya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan memang nanti naik, sayang nih ekonomi kita kan GDP-nya lagi Ya, kenceng-kencengnya ya. betul, Nanti betul. disuruh berhenti dadakan gitu kan sayang memang. Tapi kami rasa sih impact-nya pun baru kerasa di tahun 2023 sebenarnya. Oke. Jadi kenapa saya menanyakan ini karena banyak banget nih Mas teman-teman yang penasaran Ya, RDPT-nya mereka itu tahun depan gimana gitu. Karena kalau suku bunga naik di Amerika gitu kan, pasti nanti ya, harga obligasi Amerika pasti turun gitu ya. Nah di Indonesia kalau ya, itu kejadian juga, obligasi di sini pasti turun juga kan. Nah yang pegang ya. RDPT ini bagaimana? Apalagi tadi Mas Salman sempat sampaikan Insight ini salah satu yang terbesar kan di apa namanya di fixed income-nya ya. Nah, Ya. itu untuk obligasi, untuk investor-investor RDPT gitu. Terus tahun 2022 ini harus bagaimana gitu? Apakah harus berhenti beli RDPT? Apakah harus jual? Apakah harus beli lagi gitu? Pertanyaannya itu Mas sebenarnya Mas. Oke. Memang kembali lagi kepada para investor, memang investor harus senantiasa terus melakukan apa namanya fundamental atau analisa fundamental terhadap kejadian ekonomi yang ada di Indonesia dan juga di global gitu. Ketika memang fixed income atau reksadana pendapatan tetap itu tidak favorable, tentu saja masih ada yang namanya strategi diversifikasi yang bisa diterapkan oleh para investor apabila mereka ingin mengoptimalkan hasil investasinya gitu. Jadi misalkan RDPT tadi ada kekhawatiran terkait dengan kenaikan suku bunga, tentu saja dengan prinsip diversifikasi mereka bisa jump in ke beberapa reksadana lainnya seperti reksadana campuran dan juga reksadana saham. Nah ini memang menarik sih karena seperti yang kami sampaikan tadi bahwa kami rasa emang temanya untuk tahun 2022 ini lebih condong ke equity ketimbang pendapatan tetap. Tapi bukan berarti pendapatan tetap harus teman-teman tinggalkan ya, karena itu kan sesuai dengan risk appetite masing-masing gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi kalau misalkan ingin diversifikasi, mengoptimalkan apa namanya hasil investasinya dengan tema yang sekarang, memang kami rasa lebih condong ke campuran maupun ke reksadana saham ya. Saham. I see, I see. Terus ini Mas, apa namanya? Tadi yang terkait energi baru dan terbarukan. Indonesia kan produsen nikel gede gitu ya. Pas waktu tahun 2020 isu-isu apa Tesla mau bikin apalah kerjasama dengan Antam atau apalah dengan Indonesia gitu kan. Itu kan sahamnya Antam naik kenceng ya. Terus tiba-tiba Tesla nggak jadi gitu. Nah, terus habis itu memang ada berita kalau beberapa produsen otomotif bikin pabrik baterai di Indonesia gitu. Nah, posisi Indonesia sendiri sebenarnya dalam industri ini seperti apa sih Mas? Kayak misalkan electric vehicle gitu ya. Apakah kita masih sepenting itu gitu? Dan kalau misalkan nanti apa namanya teman-teman tertarik untuk invest ke sana, apakah langkahnya tepat gitu Mas? Kalau untuk apa industri ini gitu ya? Ya, memang industri metal mining terutama yang sifatnya related ke apa namanya electric vehicle, baterai segala macam dan turunannya itu memang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah gitu. Memang kan ke depannya diharapkan
apa namanya energi baru terbarukan menjadi tema dari Indonesia gitu. Nah, dari tadi apa namanya industri nikel yang menjadi favornya pemerintah, ternyata juga itu kelihatan tuh di kebijakan dari PLN. Kan PLN istilahnya sopo gurunya energi Indonesia gitu kan katanya. Betul. Nah, itu dia ternyata sudah mengeluarkan yang namanya RUPTL. Jadi dia seperti rencana penggunaan apa namanya tenaga listrik gitu ya. Nah, itu untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2030 ternyata fokusnya adalah energi baru terbarukan gitu. Pelan-pelan mengurangi beberapa sumber energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Jadi memang kedepannya tema dari PLN kan adalah green energy gitu ya. Nah, ini memang menjadi favorable buat pemain atau player di industri metal mining, terutama di nikel ya. Oke. Nah, kalau dari sisi industri energi baru dan terbarukan gitu ya, di Indonesia sendiri ini jadi balik lagi jadi nanya lagi tentang si industri coal. Saya pernah baca gitu kan, kalau pemerintah Indonesia sepakat nantinya akan ikut si energi baru dan terbarukan yang tadi sudah adopsi sama PLN gitu ya. Nah, untuk industri coal sendiri ini akan bertahan berapa lama lagi Mas di Indonesia kira-kira? Apakah 10, 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi gitu? Untuk tetap bertahan dan pemerintah Indonesia masih akan tetap pakai gitu. Ya, memang kalau industri coal itu kalau bahasa orang sana kan here to stay ya. Memang masih here to stay. Cuman secara istilahnya komposisi perlahan-lahan secara gradual akan terus dikurangi gitu. Nah, cuman kan untuk bisa mencapai ke arah sana itu kan butuh yang namanya dana yang harus dikumpulkan untuk investasi, membangun infrastruktur dan segala macam. Jadi memang untuk membangun sesuatu yang bersifat EBT atau energi green energy itu tidak semudah melipat telapak tangan kita gitu ya. Jadi memang mereka akan here to stay karena tadi itu butuh proses. Cuman saya bisa pastikan memang di RUPTL disampaikan akan terus berkurang sih. Cuman kan itu di Indonesianya ya. Kalau dari luar kan tadi ada beberapa player yang masih fokusnya ke ekspor gitu. Iya, betul. Jadi selama kayak China, India masih terus pakai coal, masih tetap akan ada gitu ya. Meskipun Indonesianya sendiri sudah berencana untuk mengurangi gitu ya, Mas ya? Ya, berencana mengurangi, tapi demand di luar kan kasihan ya. Nggak ada yang provide nanti gitu kan dari Indonesia harusnya. Dan investasi EBT itu juga mahal juga ya, Mas ya? Kita nggak sekaya Amerika gitu ya, nggak bisa langsung bangun gitu, langsung punya. Nggak semudah gitu. Itu kan, mesti walaupun sudah kebangun kan mesti harus ada tes ulang, apakah beneran bisa menghasilkan. Betul. Belum lagi kalau misalkan tentu saja ada yang namanya istilahnya sifat-sifat yang bersifat teknis ya. Itu kan juga butuh expertise gitu. Iya. Nah, kalau kayak ini jadi loncat-loncat nih habis suku bunga, coal suku bunga lagi, saya penasaran nih kayak soal suku bunga tadi gitu kan. Kalau di Indonesia view-nya kan mungkin baru akan naik di tahun depan gitu ya suku bunga gitu. Nah, terus sementara tahun lalu itu sebenarnya insentif buat orang-orang yang mau beli properti itu udah banyak. Cuma saham-saham properti ini nggak gerak jauh-jauh banget gitu, Mas. Masih kayak gitu-gitu aja gitu. Nah, kalau di tahun ini kayak gimana, Mas, untuk kalau misalkan saham properti? Mas Salman dan Insight itu ngelihatnya. Ya, kami memang melihat bahwa sektor properti ini erat sekali dengan kondisi ekonomi pada saat itu. Jadi kalau sifatnya properti ini kan memang sangat sensitif kepada keadaan makroekonomi, terutama dengan kenaikan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini yang nantinya pasti akan menjadi salah satu challenge buat para buyer, terutama yang demografi buyer dari properti tersebut adalah KPR dan KPA apabila menggunakan apartemen. Akan bikin panjang untuk mengambil KPR untuk pembelian unit ketimbang yang sebelumnya masih low rate environment ya, yang kemarin ini kan masih rendah-rendah ya gitu. Nah, cuman kami melihat memang kalau properti dengan land house demografinya kebanyakan cash bertahap, atau mungkin Mas Ahmad beli rumah pakai cash keras gitu ya, mungkin nggak begitu kerasa efeknya ya Mas ya. Iya. Cuman ya kalau demografinya kebanyakan KPR sih pasti akan kehit gitu sih. Jadi kalau misalkan si propertinya ini properti marketnya itu market yang kemungkinan besar KPR, ya mungkin masih nggak akan kemana-mana gitu ya. Tapi kalau misalkan propertinya ini yang marketnya itu yang
high end gitu ya. Yang high end kan orang-orang Ya, biasanya suka langsung beli cash gitu ya. Itu bakalan bagus ya, gitu ya Mas ya. ya, masih akan menjadi salah satu andalan dah andalan di sektor properti gitu. I see. Oke, oke. Siap, siap, siap. Karena saya sendiri pegang properti gitu kan, kok nggak gerak-gerak gitu. Saya nunggu-nunggu kapan nih geraknya gitu. Ternyata ya mungkin memang karena banyak yang KPR itu ya. Ya, Oke, oke, oke. benar. Nah, untuk ini Mas, apa namanya? Tadi si saham apa teknologi. Saya jadi balik lagi. Kepikiran Ya, pas Mas Salman ngejelasin gitu kan, saham teknologi itu kan si Goto bakalan ya, IPO dan bakal gede banget gitu ya. Sementara kemarin waktu buka IPO kan hype-nya gede banget si buka ini karena salah satu unicorn pertama yang IPO. Tapi setelah ya, IPO kemudian sahamnya anjlok, turun terus gitu. Meskipun beberapa hari terakhir naik gitu ya. Nah, prospeknya saham-saham yang serupa ini bakalan gimana Mas ke depannya? Orang-orang kan banyak yang trauma nih. Mau ikutan ya, IPO-nya Goto, takutnya nanti kayak kemarin gitu kan. Tapi kalau nggak ya, ikut, ya, kalau ternyata kenceng, sayang gitu kan ya. Apalagi sampai sekarang Gotonya sendiri sebenarnya masih rugi juga gitu kan kalau dihitung dari sisi apa namanya untung rugi perusahaannya kan, ya. profitability-nya gitu. Nah, itu kayak gimana Mas? Kalau apa Oke, dari insight kalau melihatnya? kita bicara Goto menilik apa yang udah kejadian dibuka ya, Hmm. kami dari Insight itu menghimbau kembali kepada para investor untuk senantiasa melihat kembali fundamental dari perusahaan-perusahaan tanpa terkecuali untuk case-nya Goto dan juga Bukalapak nantinya. Bukalapak. Nah, kalau kami melihat Bukalapak itu secara earnings result atau hasil keuangan yang mereka submit ke bursa memang tidak begitu mengembirakan. Gitu. Jadi kalau tidak begitu mengembirakan di bawah ekspektasi pasar, tentu saja biasanya diiringi dengan adanya koreksi terhadap harga buka atau harga sahamnya buka pada saat itu gitu. I Memang, see. memang dari investor itu perlu untuk terus memperhatikan bagaimana perusahaan teknologi ini mampu untuk mengeksekusi rencana-rencana mereka yang mereka sampaikan ketika public expose gitu. Jadi memang Hmm. hype-nya dibangun, oke, hype-nya dibangun. Cuman kan in the end adalah ketika masuk ke istilahnya rapot gitu ya, rapotnya Ya, gimana ya. nih? Gitu. Ternyata rapotnya tidak sesuai harapan, ya otomatis tentu saja ada koreksi. Nah, memang kami kembali lagi menghimbau teman-teman investor dari Insight dan juga Mas Mamar untuk terus melihat fundamental dari si saham-saham itu, tanpa terkecuali untuk Goto dan juga Buka. Nah, kalau ngomongin fundamental, Mas, kayak kalau misalkan kayak kita ngomongin Unilever gitu kan, oke, sahamnya turun terus, tapi fundamental kita bisa lihat tuh perusahaan masih untung dan sebagainya. Mungkin Ya, untungnya nggak naik gitu kan. Nah, kalau kayak ya, perusahaan yang apa namanya Buka, Goto ini kan the whole different game gitu ya. ya, ya, Investor retail itu ngelihat itu pasti pusing Mas. Saya ngelihat kan saya suka bacain yang si Limited yang punya Shopee gitu kan. Itu ya, masih rugi terus gitu kan. Terus habis itu game sectionnya mungkin udah profit tapi yang lain-lain masih rugi gitu. Nah, untuk justifikasi itu kayak gimana Mas? Tadi kan dibilang harus ngeliat fundamental dulu terus balik lagi analisa lagi yang benar gitu kan. Cuman kami ya. investor retail itu kayak yang aduh ini ngelihatnya kayak apa ya? Ini masih rugi terus justifikasi untuk belinya itu bagaimana gitu kan. Ya, benar-benar. Jadi memang kalau bisa dilihat di waktu prospektus kan disampaikan juga sebenarnya Mas ya. Ya, ya. Tujuan penggunaan dana IPO nanti itu akan digunakan untuk apa aja, untuk A, B, Ya. dan C gitu. Nah itu menjadi selain fundamental bisa menjadi satu tolak ukur. Contoh I waktu itu kan see. Bukalapak kalau nggak salah menyampaikan bahwa tujuan penggunaannya untuk A, B, dan C. Ternyata memang sampai dengan saat ini baru satu yang kejadian, yaitu kalau saya nggak salah adalah akuisisi ya, Ya, ya. akuisisi perusahaan gitu. Jadi memang itu menjadi salah satu poin selain fundamental yang perlu investor cek gitu. Delivery-nya gimana sih, tujuan penggunaannya, apa terhambat atau gimana? Karena namanya story adalah story ya, Ya. istilahnya pendongeng gitu ya. Yang kita lihat adalah realisasinya. Nah memang khususnya untuk buka ini ternyata realisasinya agak telat gitu. Oh, oke, oke. Siap, siap. Nah, ini Ya, balik ke bisnisnya Insight nih, Mas. Insight ya, Investment Management kan bikin reksadana ya. ya, Terus akhir-akhir ini sering banget dengar gitu kan, influencer-influencer investasi, influencer perencana keuangan gitu pada bilang
kalau mau investasi daripada pilih satu-satu sahamnya, mending langsung investasi di indeks atau kalau enggak ETF gitu. Indeks atau ETF lebih gampang. Kenapa? Karena itu sudah di indeks atau ETF itu sudah ada perusahaan-perusahaan yang memang punya karakteristik tertentu dikumpulin dan kita nggak perlu repot-repot menganalisa per perusahaannya sendiri. Nah itu menurut Insight sendiri bagaimana Mas? Karena jualan reksadana juga kan, ada reksadana indeks juga kan yang punya ya pasti ya. Oke, memang itu sekarang yang menjadi concern dari beberapa investor, terutama apabila investor itu masuk ke ranah saham gitu ya, Mas ya, reksadana saham. Ketimbang menggunakan pola investasi yang aktif atau yang istilahnya aktif mencari alfa atau kalau orang investor kan suka bilang multi bagger gitu ya. Harapannya multi bagger tapi ternyata ke depan itu multi bagger kita hindari gitu ya. Jadi memang hal-hal seperti itu yang perlu dihindari karena memang alternatif diversifikasi investasi untuk saham melalui reksadana pasar saham adalah melalui reksadana indeks yang sifatnya pasif. Nah, pasif itu sendiri juga performanya gimana? Diem aja atau justru lebih kalah ketimbang yang aktif? Ternyata memang survei membuktikan, seperti gitu ya, kayak di kuis-kuis ya, survei membuktikan bahwa dari 23 indeks fund 5 tahun terakhir ini, 52%-nya itu mampu untuk mengalahkan IHSG ketimbang namanya fund-fund lain yang sifatnya aktif. Artinya apa? Justru nggak diapa-apa, quote-unquote ya, nggak diapa-apain. Itu mengikuti indeksnya ternyata bisa beat the market gitu ya. Nah, memang kalau dari Insight sendiri dalam mengatur istilahnya anggota dari indeks itu adalah beratnya di sektor finansial. Kenapa? Karena memang sektor finansial bobotnya lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya. Kemudian menjadi appetite-nya foreign ya, seperti saya bilang tadi, foreign darlingnya foreign gitu. Nah, kami ada beberapa reksadana yang saham, terutama yang sifatnya indexing adalah Srikahati Liquid, itu mengacu ke indeks dari Srikahati. Nah, kenapa harus indeks Srikahati yang dipilih oleh Insight? Karena yang pertama, secara 5 tahun terakhir, performanya plus minus dengan GCI itu kalau Srikahati sekitar 23% 5 tahun terakhir, sedangkan IHSG itu 23,9%. Nah, versus LQ45 dan IDX30 itu ternyata masih lebih tinggi. Kalau 23,8%-nya Srikahati itu ternyata bisa beat LQ45-nya hanya 8,37%, dan juga IDX30 yang hanya di level 9,4%. Jadi memang pertama secara performa menjanjikan, secara backcasting 5 tahun terakhir. Dan yang kedua, seperti yang tadi kita bahas, temanya adalah energi yang green gitu ya. Ternyata Srikahati atau Yayasan Srikahati itu mengeluarkan indeks yang ternyata sifatnya tuh ESG. Kan jadi ada tema ESG itu fokus kepada saham-saham yang pertama environment, sosial dan governance. Jadi outputnya itu diharapkan mampu untuk bisnis modelnya sustain, terutama kepada environmental, sosialnya, dan juga governance-nya. Nah, Srikahati sendiri sudah mengatakan bahwa saya adalah indeks yang mengacu kepada ESG, cocok dengan tema yang memang dibawa oleh Insight, yaitu adalah social impact gitu. Nah, dari situ kita punya namanya Srikahati Liquid. Nah, ternyata Srikahati Liquid yang kami miliki, kalau kita lihat performanya 5 tahun terakhir, Mas Mamat bisa cek itu kurang lebih sekitar 41% 5 tahun terakhir, versus dengan IHSG tadi kan 23,9%, dan juga LQ45 dan juga IDX30 di 8 sampai dengan 9%. Jadi memang jauh lebih menarik menggunakan indeks Srikahati Liquid sebagai strategi atau diversifikasi dari teman-teman investor Insight dan juga Mas Mamat yang sifatnya lebih pasif ya, dan indexing gitu. Ini bentuknya reksadana indeks ya Mas, bukan ETF? Ya, reksadana indeks. Oh, oke. Belinya bisa lewat mana, Mas? Maksudnya dijual, apakah dijual lewat agen penjual reksadana online atau harus buka akunnya di Insight atau gimana? Ya, jadi kalau untuk membeli reksadana Insight, teman-teman nanti atau juga investor Insight, juga investornya teman-teman investornya Mas Mamat, bisa cek Instagram kami di insight.investments. Di situ ada link bio.
yang akan direct teman-teman untuk istilahnya pembelian atau sekedar melihat fund brochure dari reksadana-reksadananya Insight punya gitu. Jadi please do follow sosial media milik Insight di Instagram, Facebook, Twitter, ada YouTube dan TikTok juga. Cuman di TikTok saya nggak joget-joget mas, gitu ya. Oke, siap Mas, siap. Oke. Nah kalau dari sisi biaya apa namanya? Secara umum ya, reksadana secara umum yang dikelola secara aktif dibanding dengan reksadana indeks atau ETF itu lebih efisien yang mana, Mas? Lebih preferable yang mana kalau dari sisi biaya gitu? Oke, kalau dari sisi minimal investasi tentu saja investasi di reksadana ETF-nya Insight juga lebih menarik karena ETF-nya Insight itu yang namanya FTSE sama juga indexing juga, tapi ETF kan artinya kita bisa jual beli seolah-olah itu adalah saham yang melandai di bursa gitu ya. Nah itu teman-teman bisa beli kurang lebih satu lotnya itu 10.000 aja. Jadi kalau misalkan nanti menggunakan platform trading saham, bisa dicek namanya XELV atau reksadana ETF saham Indonesia Low Volatility Factor miliknya Insight Investment. Jadi cukup 10.000 teman-teman bisa beli satu lot atau 100 unit saham gitu ya. Oh berarti 100 perak ya per unitnya ya? Kalau ya, 100 perak per unit atau 10.000 kalau mau beli satu lot. Jadi sangat murah teman-teman. Kalau teman-teman biasa beli kopi-kopian sekitar 13.000 sampai 18.000 bisa beli juga sih satu lot di tempatnya Insight. Betul. Jadi kalau misalkan ini kan banyak nih investor awam Mas, banyak yang nanya ke saya gitu kan. Baru mulai investasi, aku better beli apa gitu kan. Nah, selalu aku bilang kalau misalkan memang pertama kali beli reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap lah minimal. Nah, kalau misalkan memang mau langsung masuk ke saham, daripada pilih sahamnya langsung, mending beli reksadana saham. Nah, kalau misalkan kayak gitu nih, ini kan udah ada nih ya, reksadana saham aktif, reksadana indeks sama ETF. Nah, kalau ditanya, mending beli yang mana gitu? Kalau dari Mas Salman sendiri, untuk teman-teman investor retail yang baru tahu gitu kan, mending beli yang mana, Mas? Disarankannya. Ya, kalau untuk mending pilih yang mana, tentu saja kami kembalikan ke investor, karena itu adalah strategi diversifikasi. Kalau misalkan teman-teman sifatnya tidak quote-unquote yang tidak sabaran, ingin simulasi kayak trading saham biasa, tapi nggak mau milih satu-satu, tentu saja ETF menjadi salah satu istilahnya yang cocok dengan profil teman-teman. Karena memang kalau ETF itu kan bisa kita tradingkan secara real time ya. Sedangkan kalau yang sifatnya indeks, teman-teman itu bisa beli seperti biasa kayak pendapatan tetap maupun pasar uang. Nanti NAV-nya baru kejadian di tutup hari gitu. Jadi kita istilahnya kalau mau mengambil langkah taktis yang cukup seperti aktif gitu ya, seolah-olah seperti aktif trading, memang ETF cocok buat profil teman-teman yang seperti itu gitu. Cuman kalau yang saya butuh saham yang istilahnya indeks aja deh gitu, nggak mau capek, nggak mau pusing gitu ya, tinggal beli, nanti tinggal ngikutin indeksnya aja, itu tentu saja bisa cocok dengan profil teman-teman untuk reksadana indeks gitu. I see. Oke. Ini banyak banget nih Mas, saya nanya-nanya terus dari tadi nggak selesai-selesai, terus nggak kerasa udah sejam nih Mas. Ya. Udah. Nggak kerasa nih, sangat menyenangkan berdiskusi dan ngobrol dengan Mas Mamat tadi. Kalau nggak salah kan sempat ngomong Korea-Korea gitu ya. Sempat trouble koneksi ya Mas ya, itu katanya bikin micoso gitu kan ya. Oh gitu ya? Apa tuh Mas? Micoso, saya gila gitu kalau kata bahasa Korea gitu. Oh gitu. Iya. Ini bisa bahasa Korea beneran Mas Salman ya? Oh enggak Mas, saya nggak bisa. Cukup timnas kita aja yang punya orang Korea Mas. Oh gitu ya. Iya. Ini thank you banget Mas ya. Nanti kalau misalkan videonya ini kan di-save sama tim Insight ya. Nanti saya share ke teman-teman saya boleh ya untuk boleh, silakan Mas. Pengen tahu insight tentang iklim investasi di 2022 itu bakal seperti apa dan view-nya bagaimana. Terus kemudian kalau mau investasi reksadana, terus kemudian mau saham, mau beli apa dan sebagainya, biar mereka bisa langsung lihat di sini ya Mas ya. Ya. Oke. Dari Mas Salman boleh ada closing statement Mas sebelum diakhiri ininya Mas. Oke.
Baik, terima kasih Mas Mamat. Mungkin untuk closingnya, terima kasih banyak teman-teman investment dan juga teman-teman investor dari tempatnya Mas Mamat. Semoga di tahun 2022 ini portofolio-portofolio yang dimiliki menghasilkan return yang optimal. Dan juga apabila memang ingin istilahnya menambah portofolio atau diversifikasi tadi, bisa masuk ke reksadana indeks dan juga ETF milik Insight, bisa cek di sosial media kami, terutama di Instagram, di linknya ada di bio ya. Semoga menjadi alternatif yang menarik dan tentu saja memberikan return yang optimal buat teman-teman. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu meskipun ada varian Omicron. Semoga kita tetap sehat. Indonesia bebas dari COVID-19 ya Mas. Kurang lebih itu aja Mas. Amin. Terima kasih banget. Amin. Terima kasih banyak waktunya Mas, dari tim Insight, dari Mas Salman, terima kasih banyak waktunya, dan terima kasih banyak ilmunya yang dibagikan ke teman-teman. Kalau ini saya juga terima kasih sudah diterima masuk ke live-nya Insight ya Mas ya. Semoga kita punya kesempatan untuk ketemu di lain waktu. Sukses terus dan sehat selalu Mas. Terima kasih banyak teman-teman Insight, teman-teman Mas Mamat. Sehat-sehat selalu Mas. Sehat selalu.